Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik semua kan? Ya, alhamdulillah. Di sini nanti pembelajarannya itu kelas 4 sementara gabung di kelas 5 dulu ya. Karena kelas 4 sekarang masih direnovasi. Kemudian guru kalian itu memberitahu ke Bapak bahwa mengambil cuti beberapa minggu ke depan. Jadi untuk beberapa minggu kalian belajar bersama kelas 5 dengan Pak Syawal. Nah, untuk kelas 4 itu kan sekarang masih masuk tema 6 ya, baru masuk tema 6 yang berkaitan dengan cita-citaku. Nah, ini nanti pembelajarannya berlangsung selama 120 menit ya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Untuk perwakilan memimpin doa, ini Bapak tunjuk atau kalian tunjuk? Bapak tunjuk saja ya. Oke, Danu. Ayo Danu, pimpin doanya Danu. Terima kasih Danu karena sudah bersedia untuk memimpin doa. Oke, pembelajaran dimulai. Ini nanti Bapak akan menyampaikan dulu yaitu tentang muatan materi yang akan kalian pelajari, kemudian kompetensi dasar dan indikatornya. Untuk kelas 4 itu muatan materialnya adalah IPA, yaitu pada tema 6 subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini nanti yang dipelajari adalah siklus kehidupan makhluk hidup, dan kompetensi dasarnya itu 3.2 membandingkan siklus makhluk hidup, beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkannya dengan upaya pelestariannya. Kemudian 4.2 itu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Nah, ini nanti indikatornya itu 3.2.1 siswa mampu memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. 3.2.2 itu siswa mampu membedakan beberapa jenis siklus makhluk hidup. Kemudian 4.2.1 itu siswa mampu membuat skema siklus hidup beberapa makhluk hidup. Kemudian 4.2.2 siswa mampu membuat slogan upaya pelestarian makhluk hidup. Kemudian untuk yang materi kelas 5 itu berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu keterampilan membaca. Ini sama juga ya, tema 6 subtema 1, yaitu 3 untuk kompetensi dasarnya 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian indikatornya 3.3.1 siswa dapat terampil dalam membaca penjelasan eksplanasi dari bacaan yang ada di media cetak atau elektronik. Kemudian 3.3.2 siswa mampu membaca secara cepat dan memahami isi bacaan dengan tepat. 3.4.1 siswa mampu memahami dan menganalisa informasi yang ada pada bacaan media cetak atau elektronik. Kemudian 3.4.2 siswa mampu membuat iklan berdasarkan hasil analisis informasi dari contoh paparan iklan. Dan tujuan pembelajarannya yaitu untuk yang IPA, siklus makhluk hidup. Pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Kemudian nomor 3, siswa mampu membedakan beberapa jenis siklus makhluk hidup dengan benar. Kemudian nomor 4, siswa mampu membuat slogan upaya pelestarian makhluk hidup. Dan untuk tujuan pembelajaran kelas 5 yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, keterampilan membaca, di sini yang pertama adalah 1. Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, siswa mampu membaca secara cepat dan memahami isi bacaan yang ada di media cetak atau elektronik.
Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami dan menganalisa isi teks iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian yang keempat, siswa mampu membuat contoh iklan serupa berdasarkan analisis bacaan media cetak atau elektronik. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini nanti untuk kegiatannya itu nanti dimulai dari kelas 5. Ya, jadi Bapak minta waktu sebentar untuk di kelas 5, nanti kelas 4-nya sambil mempersiapkan materi. Itu kelas 4 juga mempersiapkan beberapa buku paket yang sudah kalian bawa. Itu ya. Oke. Nah, untuk kelas 5 kalian beri teks bacaan yang berjudul Budidaya Lebah Madu. Oke, itu adalah judul dari bacaan yang kalian baca. Nanti selama 20 menit ya, 20 menit, sekitar 20 menit kalian itu membaca teks itu. Jadi membentuk kelompok satu bangku ya, satu bangku jadi terdiri dari 2 orang. Nanti ini Bapak bagi jadi untuk bersama ya. Nanti kalian baca, kemudian kalian rangkum dari bacaan itu. Nanti satu persatu per kelompok itu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi inti dari bacaan tersebut, gitu ya. Dan sementara ini Bapak akan tinggal untuk pindah ke kelas 4 ya. Oke, Bapak tinggal ya, sebentar aja. Maaf ya membuat kalian menunggu ya. Oke, sebelum pembelajaran yang utama kita lakukan, Bapak ingin cerita-cerita sedikit ya, dan ingin tahu cerita-cerita dari kalian waktu di rumah. Sebelumnya Bapak ingin tahu sih, di sini ada yang melihara hewan nggak? Hewan apapun wis, entah itu hewan peliharaan atau hewan ternak. Kalau Bapak punya kucing di rumah sama angsa, jadi kadang tiap pagi itu Bapak mau memberikan makanan pada kucing dan angsa. Kalau kalian punya nggak? Oke, boleh cerita. Nah, dari beberapa hewan yang sudah kalian ceritakan tadi, itu kan ada yang hewan yang apa istilahnya itu melahirkan, dan ada yang bertelur kan. Kalau melahirkan contohnya apa? Yang tadi disebutkan sapi, kerbau, kucing. Terus di sini berhubung Islam semua nggak ada yang melihara anjing ya, kebetulan. Tapi anjing juga termasuk. Dan yang bertelur tadi contohnya apa? Angsa, bebek, kemudian apalagi? Ada yang melihara burung juga. Nah, itu contoh-contoh hewan yang bertelur. Nah, kalau yang melahirkan itu biasanya itu istilahnya bahasa latinnya itu dikenal dengan vivipar. Sedangkan yang bertelur itu ovipar. Ya, berasal dari kata ovum, yaitu telur. Dan ada juga beberapa hewan itu yang cara perkembangbiakannya itu melahirkan dan bertelur. Maksudnya begini. Jadi sebenarnya dia bertelur, cuma kandungan telurnya itu masih di apa istilahnya itu dikandung dulu. Jadi nggak dikeluarkan langsung. Tapi setelah agak-agak matang nanti telurnya baru dikeluarkan di alam bebas. Contohnya itu adalah kadal dan buaya. Itu ada hewan yang bertelur melahirkan. Biasanya disebut dengan hewan ovovivipar, gitu ya. Ini Bapak ada beberapa gambar, mungkin kalian bisa menyebut. Nah, ini Bapak punya gambar ya. Gambar hewan ternak. Ayo, ada yang tahu hewan apa saja itu? Ya, itu contohnya adalah ada hewan kuda, domba, kambing, sapi, kelinci, kemudian bebek, ikan, kalkun, dan ayam. Nah, Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok ya sekarang yang terdiri dari 2 orang. Jadi teman sebangku kalian sebagai teman kelompok. Bapak ingin kalian ini mencari beberapa hewan ya, masing-masing 20 ya. Hewan yang melahirkan sejumlah 20 dan hewan yang bertelur sejumlah 20.
Dan hewannya berbeda dengan hewan-hewan ternak yang sudah Bapak sebutkan pada gambar ini. Gitu ya. Dan kalian kerjakan pada LJK yang sudah Bapak berikan. Tapi tugasnya digunakan untuk nanti, soalnya ini Bapak akan memberikan beberapa materi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Bapak ingin tahu, mungkin dari kalian ada yang pernah melihat katak ya? Sering, sekarang kan kadang musim hujan itu terdengar suara katak di depan rumah. Nah, ada yang pernah mengamati nggak bentuk anak katak itu gimana sih? Ada yang belum tahu? Jadi ini Bapak punya gambar ya. Bapak punya gambar itu siklus hidup katak. Jadi katak itu anaknya itu berbeda. Jadi dia itu awalnya bertelur, kemudian dari telur itu menjadi berudu atau bisa kita kenal biasanya sebagai ceblong. Nah, berudu ini nanti akan berkaki ya, berkaki 2, kemudian berudu akan menjadi berkaki 4, kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, dari katak dewasa ini nanti akan kawin, kemudian bertelur kembali dan itu membentuk suatu siklus kehidupan. Nah, siklus ini itu dikenal sebagai metamorfosis. Jadi, metamorfosis merupakan sebuah evolusi yang dialami oleh makhluk hidup, khususnya binatang. Ada beberapa fase yang dilalui makhluk hidup dalam lingkup metamorfosis. Dan masing-masing makhluk hidup juga memiliki fase yang berbeda-beda. Metamorfosis itu dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna itu contohnya bisa juga dikenal sebagai holometabela. Metamorfosis sempurna itu perkembangan hewannya dimulai dari tahap telur, larva, pupa, kemudian imago atau dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui fase larva dan pupa, tetapi antara fase imago dengan fase anaknya itu berbeda. Jadi bentuknya berbeda ya. Dan kalau kita lihat katak itu antara anaknya yaitu berudu sama dewasa yaitu katak, itu kan bentuknya berbeda. Berarti bisa dikatakan mereka juga metamorfosis, tetapi tidak tergolong metamorfosis sempurna. Karena kenapa? Karena mereka tidak melalui fase larva dan fase pupa. Nah, contohnya kalau yang sempurna bagaimana? Ini Bapak punya gambar. Ini adalah gambar nyamuk. Ya, jelas ya. Nyamuk itu memiliki 4 fase, yaitu fase telur, kemudian fase larva yang biasa kita kenal sebagai uget-uget, ya kan? Kemudian fase pupa yang biasanya ngambang di permukaan air. Kemudian fase dewasa. Nah, di sini kan melalui 4 fase, yaitu ada fase larva dan fase pupa juga. Bisa dikatakan bahwa nyamuk itu merupakan hewan yang siklus hidupnya metamorfosis sempurna. Nah, ini adalah contoh hewan metamorfosis sempurna yang lain, yaitu lebah. Nah, jika kalau dilihat dari gambar ya, itu untuk fase dewasa itu ada 3 jenis. Untuk fase dewasanya lebah, yaitu lebah ratu, kemudian lebah pejantan, dan lebah pekerja. Nah, di sini untuk lebah pejantan itu adalah tugasnya kawin dengan lebah betina yang nantinya akan menjadi calon ratu di siklus kehidupan berikutnya, dan yang akan mengikuti perintah dari lebah ratu itu adalah lebah pekerja. Sebenarnya ada juga beberapa jenis lebah yang memiliki tugas lain ya. Yang jenis lainnya itu lebah tentara, tapi di sini ini salah satu contoh saja. Nah, di sini kan ada fase telur, kemudian larva dan pupa. Nah, ini berarti kan
contoh lain dari metamorfosis sempurna. Cuma karena kehidupannya yang koloni, jadi mereka membuat sistem seperti sistem kerajaan begitu. Nah, di sini Bapak juga punya contoh lain hewan yang melakukan siklus hidup metamorfosis. Tapi contohnya di sini adalah hewan metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang apa tadi? Yang tidak melalui fase larva dan pupa. Ini yang Bapak contohkan adalah rayap ya, rayap. Jadi rayap itu juga satu keluarga sebenarnya dengan laron. Soalnya satu fase siklus hidup yang sama. Cuma untuk yang rayap itu sebenarnya adalah jenis dewasa yang pekerja. Dan di sini ada rayap tentara yang kepalanya besar, kemudian ada rayap yang bagian reproduktif. Nantinya ini rayapnya akan menjadi laron, pejantan, dan betina yang akan jadi raja dan ratu di kerajaan rayap lain, di kerajaan rayap yang lain. Jadi fasenya itu dari ratu misalnya ya, kita mutar dari ratu. Dari ratu itu nanti akan mengeluarkan telur, dan telur akan menjadi nimfa muda. Kemudian dari nimfa muda akan menjadi nimfa yang lebih tua, yang kemudian tergantung dari genetiknya itu nanti dia akan terbagi menjadi beberapa jenis rayap. Ada rayap pekerja, ada rayap tentara, ada rayap yang menjadi calon raja dan ratu kedepannya, yaitu laron. Gitu ya. Jadi antara laron dan pekerja itu laron dan rayap itu sebenarnya satu sepupu dari ratu yang sama, kayak gitu. Ini adalah siklus hidup hewan yang melakukan metamorfosis dalam kehidupan yang berkoloni. Nah, itu adalah contoh-contoh siklus hidup makhluk hidup khususnya hewan. Nah, di sini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Kan di LJK di situ itu kalian diminta untuk mengelis atau membuat daftar hewan yang perkembangbiakannya melalui melahirkan sejumlah 20, kemudian yang bertelur sejumlah 20. Kemudian Bapak juga ingin membuat kalian mencari 10 jenis hewan yang metamorfosisnya sempurna dan tidak sempurna. Jadi masing-masing 5 yang sempurna, 5 yang tidak sempurna, tetapi hewannya berbeda dengan contoh-contoh yang Bapak berikan tadi. Jadi silakan dikerjakan ya. Sambil menunggu Bapak tinggal dulu untuk kembali ke kelas 5. Oke, terima kasih. Ingat ya dikerjakan ya. Jangan sampai gak dikerjakan. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai ya? Oke, bisa dipresentasikan ya terkait apa tadi bacaannya? Budidaya lebah madu. Nah, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu kan Bapak ingin Bapak minta kalian untuk merangkum per paragrafnya itu dengan kalimat yang bisa mewakili inti paragraf. Oke, maju satu-satu ya. Nah, dari penjelasan yang sudah kalian utarakan masing-masing kelompok tadi itu sangat bagus sekali ya. Jadi, dari paragraf pertama tadi apa intinya? Yaitu manfaat lebah madu. Yang kemudian apa paragraf kedua? Tentang penting kaitan madu dengan lebah. Kemudian apalagi paragraf ketiga? Yaitu pentingnya pelestarian lebah madu. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis lebah madu, ya kan? Yang ada banyak macamnya dari apa tadi? Madunya. Lebah karana, lebah dorsata, lebah florea, ya ini adalah contoh-contoh lebahnya. Kemudian apalagi tadi? Jenis-jenis tugas masing-masing dan perang lebah madu. Ya kan? Yaitu ada lebah ratu, perannya seperti apa. Kemudian lebah pekerja, lebah jantan,
Dan kemudian paragraf berikutnya itu intinya tentang apa? Ya, siklus hidup lebah madu. Kemudian yang paragraf berikutnya lagi tentang cara budidaya lebah madu. Oke, pinter-pinter gitu ya. Nah, di sini Bapak punya contoh lagi. Nah, ini gambar ini itu adalah contoh iklan tentang madu. Kalau di iklan di sini contohnya adalah madu klenceng dari produksi Ratu Lebah. Ya, merek produknya Ratu Lebah. Di sini ada tulisan apa aja di sini jika dilihat. Ada label halal, kemudian 100% uang kembali jika palsu. Terus tes uji lab keaslian madu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk menarik konsumen, yaitu dengan kata-kata yang sekiranya meyakinkan konsumen bahwa ini adalah madu asli. Nah, dari contoh iklan ini, saya ingin kalian bisa membuat iklan juga terkait madu lebah. Nah, itu kalian kan sudah mendapatkan LJK yang sudah Bapak berikan kan? Nah, Bapak ingin kalian membuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin untuk membuat poster tentang iklan tentang produk madu. Jika kalian seandainya masa depan punya perusahaan eh, madu asli, kalian nggak apa istilahnya untuk belajar lah dari SD ini untuk seandainya kalian menjadi sukses pengusaha madu nantinya itu ya. Jadi tugas ini adalah tugas individu. Jadi Bapak nilai itu nanti dari kreativitasan dan keunikan cara kalian untuk menarik konsumen menggunakan kata-kata dan gambar. Gitu ya. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas, Bapak akan kembali ke kelas 4 untuk mengecek hasil kerja anak-anak kelas 4 di sana. Jadi jangan rame ya. Oke, Bapak tinggal. Oke, bagaimana tugas kalian? Sudah selesai semua ya? Bapak ingin kalian presentasi satu persatu per kelompok ya. Jadi menyebutkan hewan-hewannya apa, terus alasannya kok milih demikian, begitu. Oke, silakan presentasi dari yang paling kanan dulu, paling kanan depan, kemudian ke kiri dan seterusnya gitu ya. Nanti belakang lanjut sampai terakhir. Oke, bagus sekali dari presentasi kalian semua. Hampir semua rata-rata menurut Bapak benar semua ya. Tapi ada mungkin beberapa kelompok yang belum bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tidak apa-apa, nanti bisa dipelajari lagi di rumah atau nanti Bapak jelaskan secara mandiri gitu di luar jam pelajaran. Nah, dari beberapa contoh tadi itu ada beberapa dari kalian itu yang menyebutkan hewan-hewan yang bisa dikatakan itu hampir punah, yaitu hewan-hewan endemik Indonesia yang keberadaannya itu sekarang mulai langka, yaitu sedikit sekali gitu ya. Contohnya ada yang tadi yang menyebutkan badak, ada yang menyebutkan gajah, harimau Sumatera biasanya kalau di Indonesia. Kemudian ada yang cendrawasih dan macam-macam. Nah, di sini ini Bapak punya contoh ya, contoh slogan. Slogan upaya pelestarian makhluk hidup. Kenapa kok kita harus membuat slogan? Itu karena keinginan kita itu keinginan semua orang khususnya masyarakat Indonesia agar kita masyarakat Indonesia sadar bahwa hewan-hewan endemik Indonesia itu sangat penting untuk dilestarikan sebagai sebagai kekayaan alam di Indonesia. Ini contoh slogannya. Dari slogan atau poster yang Bapak tunjukkan ini yaitu tentang badak berjula satu. Nah, selamatkan habitatnya. Itu kan salah satu contoh slogan yang sangat sederhana ya. Nah, Bapak ingin kalian membuat slogan dari contoh-contoh hewan yang sudah kalian sebutkan yang tergolong hewan langka,
Ya, kalau misalnya dari kalian tidak menyebutkan hewan langka, mungkin bisa mengambil contoh dari teman-teman yang menyebutkan hewan langka, yaitu tentang pelestariannya, upaya pelestariannya. Tapi tugas ini dikerjakan di rumah ya, berhubung waktunya sudah sangat mepet untuk waktu hampir habis. Jadi kalian kerjakan di rumah dan besok dikumpulkan. Oke? Oke, untuk kelas 5, bagaimana tugas kalian? Sudah selesai semua ya? Oke. Nah, dari kalian nanti satu persatu mengumpulkan ke mejanya Bapak terkait tugas membuat iklan, ya kan? Nah, itu nanti dikumpulkan semua ya bersama sekarang. Oke. Berhubung pembelajaran hari ini hampir selesai karena mepet waktu, jadi hari ini kita buat kesimpulan resume dari apa-apa saja yang sudah kita kerjakan. Jadi untuk yang kelas 4, apa saja tadi yang sudah dikerjakan? Ya, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Kemudian apa? Membuat slogan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, untuk yang kelas 5, apa saja ya tadi yang sudah dikerjakan? Ya, yaitu membuat ringkasan atau ide pokok dari bacaan media cetak atau elektronik. Kemudian apa? Membuat iklan dari berdasarkan bacaan dari media cetak dan elektronik. Nah, sebelum pembelajaran saya akhiri, ini saya beri tugas dulu ya. Untuk yang kelas 4 tadi kan tugasnya sudah ada, yaitu membuat slogan ya. Membuat slogan dilanjutkan dikerjakan di rumah. Dan untuk yang kelas 5, Bapak ingin kalian mencari bacaan ya, bacaan apapun bacaan, entah itu dari majalah atau apa. Nah, itu kalian ringkas dalam satu lembar ya, dalam satu bentuk lembar gitu. Besok dikumpulkan. Begitu ya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Oke, perwakilan ya, perwakilan Danu. Oh, Danu sudah tadi ya. Siapa ya yang belum ya? Jofar, silakan maju Jofar. Terima kasih Jofar sudah mau memimpin doa untuk persiapan pulang bersama-sama. Nah, pesan Bapak ini nanti kalian itu sewaktu pulang itu harus langsung pulang ke rumah ya, jangan sundau gurau di tepi jalan, soalnya bahaya. Kemudian langsung menuju rumah dan jangan bergerombol. Ya, gitu ya. Itu pesan Bapak. Jadi tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan kalian dan jangan lupa tugasnya di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.